Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih bisa diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, di kajian atau pengajian rutin di setiap hari Sabtu malam Ahad. Ya, meskipun hanya sebentar, sejenak, tapi kita berusaha Bapak Ibu untuk bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Ya, meskipun kadang hanya sebentar, sudah sebentar ngantuk, ya capek, tapi harus ya apa kita maksimalkan. Baik, sebelum lanjut Bapak Ibu, kalau anak-anak itu ditaruh di luar biar mau, kalau dimasukkan setuju Bapak? Adik-adik semua masuk adik-adik. Nah, semuanya masuk ke sini. Ya, sebelum saya lanjutkan, di sebelah utara di sini ada tempat kosong. Semuanya masuk. Nah, semuanya masuk sini aja. Snacknya di bawah tidak apa-apa. Yang sudah habis ditinggal. Nah, masuk adik-adik. Nah, masuk betul. Anak-anaknya berapa ratus Bu? Ayo, ada yang belum masuk, adik-adik yang di luar masuk. Sini, tidak apa-apa masuk. Temannya pada masuk. Ayo masuk. Masuk. Boleh baca malam. Ada yang masih di luar? Ayo masuk adik-adik semuanya. Ini kok masnya di situ Pak, suruh masuk. Masuk. Masih ada Bu yang di luar? Adik-adiknya, anak-anak. Oh, ayo masuk. Nah, masuk lagi, jajar lagi. Baris. Sudah? Masih Bu? Bu masih. Ayo, jangan sembunyi. Ayo dari sini. Nanti kalau usah bagi-bagi hadiah biar dapat. Kalau di belakang nggak dapat, masuk. Sini masuk. Nah, biar kelihatan. Nah, masuk. Oke, itu Pak yang di luar sudah masuk lagi. Masuk. Mau duduk di situ atau duduk samping pusat sini boleh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini aku dan saya masukkan. Karena kalau di luar, dia kumpul dengan temannya, nanti ngobrol terus, dan harus dari anak-anak kita tata. Jadi kalau bisa anak-anak itu disertakan, kalau kajian biar masuk, biar belajar. Ngaji itu harus diam. Ngaji itu harus mendengar. Nah, siapa ya adik?
biar jadi kebiasaan. Kalau masih ramai, kalau di Klaten sana Pak, ya alhamdulillah sekarang sudah mapan. Dulu anak-anak ramai di luar sana, ya bapak-bapak satu sampingnya anak-anak, bapak diselang-seling, ramai selenting. Insya Allah apa ya bisa tetap. Alhamdulillah apa sekarang sudah mulai mapan dan harus ditanamkan ya apa dari kecil Pak. Nanti kalau tidak dari kecil, nanti dewasa SMP wis taune pokoknya ngaji kumpul kami. Dan ini termasuk dari pengalaman kami pribadi Pak. Saya itu belajar kalau hitung-hitung sekarang saya dulu bisa baca Al-Quran itu terlambat. Kalau anak-anak sekarang bisa baca Al-Quran, kadang TK saja sudah bisa baca. Kadang usia kelas 1, kelas 2 sudah bisa baca Al-Quran. Kalau saya dulu dihitung itu umuran dulu Pak, saya termasuk telat. Ya, saya bisa baca Al-Quran itu baru kelas 6. Kalau sekarang ada SBIT kelas 6 udah bisa baca Quran, malah lulus. Ya, dulu saya mulai belajar masuk TPA itu baru kelas 4 SD. Dan kalau sekolah, materi pelajaran yang paling saya takuti pelajaran yang namanya BTA. BTA, baca tulis Al-Quran. Kalau sudah jamnya guru BTA masuk, sudah gak usah kemblobios, takut ditakoki nggak bisa, ditanya nggak bisa jawab, suruh baca nggak bisa baca. Sampai kelas 4 nol betul, bisa tahu nggak paham huruf Arab. Akhirnya apa? Sama orang tua diiming-imingi saya. Apa imingnya? TPA besok. Kalau belum TPA, tak belikan TV. Ada TV-nya dulu ya, masih TV hitam putih. Ya, ya saya jawab, enggak. Yang gelap tuh pakai TV ini sih. Kayaknya betul, Pak. Dibelikan TV, baru saat itu TPA kelas. Dan alhamdulillah apa Allah berikan keistiqomahan terus TPA, ngaji dan lain sebagainya ya sampai bisa Al-Quran kelas 6. Itu pun kalau kelas 6 baca ya masih brutal. Kemudian apakah SMP Pak? SMP ini baru apakah jadi? Dan itu maksudnya semangat belajarnya sudah usah diuyak-uyak. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Ya, jadi SMP itu mulai melalang buana kemana-mana. Sampai bapak ibu saya khawatir. Karena kalau pulang, tidak pernah pulang sore, tidak pernah pulang maghrib, mesti pulangnya di atas jam 9 malam. Apa itu? Ngaji kemana-mana. Ini cuma sekedar cerita dari SMP. Alhamdulillah SMP, publik, SMA, tidak ada hari mesti pengajian. Dan alhamdulillah apa? Sampai sekarang ya, mulai pulang kalau jam 8 kalau sudah sampai rumah, orang rumah tuh bingung Pak. Benar ya boleh. Ya, pulang mesti di atas jam 9. Dan dulu di antara teknik atau apa metode dari guru dan ustaz kami dalam mengajar seperti ini Pak. Anak-anak itu harus ikut seperti bapak-bapak, seperti ibu-ibu. Tidak boleh ngaji anak-anak di luar sendiri. Mesti apa sih? Rame. Maka ngaji boleh rame gak dek? Tidak boleh. Besok kalau ngaji lagi masuk di dalam mendengarkan. Siapa tahu Pak nanti dari anak-anak ini ya ada yang jadi dai, jadi ustaz. Allahumma baik. Ustaz mau cerita ini adik-adik, dengarkan ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Bapak Ibu
Kita akan belajar membahas hanya 2 ayat Pak, dan 2 ayat ini pendek. Dan saya tidak terlalu dalam nanti, cuma kita ambil pelajarannya saja. Ya. 2 ayat dalam Al-Quran, meskipun 2 ayat Pak ini, tetapi apa? Lafadznya sama. Dan hanya ada pada 2 tempat. Apa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad. Surat apa jadi? Surat Shad. Nah, kalau di sini bisa saya tanya, kalau di luar tidak bisa. Baik. Surat apa deh? Surat Shad atau Shad. Ayat yang keberapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman yang pertama yaitu dalam surat Shad ayat yang ke-30. Surat Shad ayat yang ke-30. Saya ambil poinnya saja. Allah berfirman apa? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Monggo Bapak Ibu ditirukan. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Ya. Ni'mal 'abdu, ia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya ia adalah hamba yang sangat taat kepada Allah. Di sini ada kata ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Lafaz ini atau ayat ini ya apa? Diulang lagi oleh Allah. Masih juga dalam surat Shad ayat yang ke-44. Monggo ditirukan. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sama enggak bunyinya? Sama. Apa tadi? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Apa artinya? Ni'mal 'abdu, dialah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya ia adalah sangat taat kepada Allah. Ya. 2 ayat ini Pak, ya saya ambil kerucutnya, apa saya sempitkan lagi. Berarti apa? Kita harus belajar ini. Ada sebaik-baik hamba. Apa sifatnya? Apa karakteristiknya? Baik, kita ingin bahas dulu. Kok sampai ada ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya ia sangat taat kepada Allah. Siapa kok ini sebaik-baik hamba? Kembali lagi Pak, ke ayat yang pertama. Surat apa jadi? Surat ayat 30. Bagus. Barakallahu. Ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba. Siapa ini? Kita baca dari lafaz sebelumnya. Moga ditirukan. Wa wahabna lahu. Maaf salah. Wa wahabna li Daud Sulaiman. Kami karuniakan kepada Daud. Siapa nih Daud? Kenal Daud? Kenal, ketemu di mana? Nah, Daud yang dimaksud adalah Nabi Daud alaihissalam. Daud itu nama seorang nabi. Yang Nabi Daud alaihissalam Allah berikan kelebihan, Allah berikan apa Pak, nikmat yang banyak sekali.
Di antaranya Nabi Daud itu diberikan keahlian apa Pak? Untuk mengolah besi. Jadi pandai besi Pak Nabi Daud alaihissalam. Termasuk kelebihannya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud itu seorang nabi yang suaranya apa deh? Suaranya merdu. Dan Allah berfirman, wa wahabna li Dauda, kami karuniakan kepada Nabi Daud Sulaiman, anak yang namanya Sulaiman. Ada deh kenal Nabi Sulaiman? Iya. Nabi Sulaiman itu nabi juga. Apa deh kelebihannya? Bisa bicara dengan binatang. Apalagi Nabi Sulaiman itu punya kerajaan yang kerajaannya tidak ada Pak yang mengalahkan. Bahkan pasukannya Nabi Sulaiman ada dari binatang. Apalagi deh? Jin. Ya, luar biasa Nabi Sulaiman. Wa wahabna li Dauda Sulaiman, kami karuniakan kepada Nabi Daud, yaitu anak namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ya. Baru Allah menyebutkan ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba. Siapa ini yang dimaksud sebaik-baik hamba? Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam disebut oleh Allah nikmal abdu, yaitu sebaik-baik hamba. Innahu Allah, ia adalah orang yang taat, dia sangat taat kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman. Dan kita kenal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi kaya sekali. Bahkan apapun yang Nabi Sulaiman ingini, ya, bisa terwujud dalam sekejap mata. Ketika apa? Ketika Nabi Sulaiman itu mengumpulkan para pasukannya. Ada pasukannya Nabi Sulaiman itu yang terlambat datang. Bahkan apa Pak? Datang. Bahkan tidak datang. Bukan telat, tapi tidak datang. Siapa yang tidak datang deh? Yaitu burung apa? Cakro, bukan. Burung apa? Ini waktu Nabi Sulaiman rapat, burungnya ini terlambat. Bahkan tidak datang. Wa kana minal ghaibin, kata Allah. Ia termasuk apa? Orang-orang yang tidak hadir, pasukan yang tidak datang. Burung apa? Burung apa? Burung bur. Nah, tahu pernah lihat burung burut? Belum. Burung ini tidak datang. Ternyata apa? Burung ini dia terbang sampai ketemu suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Namanya Ratu Sinten Bu? Ratu Bilqis. Dalam riwayat ada yang menyebut Ratu Balqis. Singkat cerita apa? Dia juga punya kerajaan. Ya. Maka pengen diundang ini siapa? Ratu Bilqis. Dia dengan pasukannya pengen diundang. Tapi untuk menyambutnya apa? Pengen kerajaannya yang di sana harus pindah di sini. Maka Nabi Sulaiman memanggil pasukannya. Siapa? Jin. Siapa yang bisa membawa kerajaannya itu ke sini? Ada jin yang mengatakan apa? Saya wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan kerajaannya, bahkan apa nyempel persis ada di depan apa mata Anda sebelum Anda bangkit dari tempat duduk. Sebelum dilakukan ada jin yang lain, saya lebih bisa hebat, lebih cepat. Sebelum Anda ketik sudah ada kerajaan. Luar biasa. Mau pengen apa? Pengen sesuatu bisa terwujud.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa ambil pelajaran apa? Nabi Sulaiman ini kaya enggak, Bu? Kaya. Kerajaannya megah. Dan ini termasuk doanya Nabi Sulaiman apa? Jangan ada orang yang punya kerajaan seperti kerajaan. Maka yang disebut ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu Allah, pada ayat yang 30 ini adalah Nabi Sulaiman. Kaya. Tetapi kaya bisa menjadi orang yang terbaik. Sekarang pindah ke ayat yang ke-44. Ni'mal abdu innahu awwab. Moga ditirukan. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini juga ada ayat sama, lafadznya sama. Apa di lafadznya? Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba. Siapa yang dimaksud pada ayat yang ke-44? Apakah Nabi Sulaiman? Bukan, Pak. Beda Nabi lagi. Kalau kita baca, dan saya tidak bacakan, saya langsung simpulkan saja Bapak Ibu. Ya, yang dimaksud pada ayat yang ke-44 sebaik-baik hamba itu adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, tahu adik-adik Nabi Ayub pernah dengar? Ya, apa? Nabi Ayub itu terkenal kisahnya yang bagaimana? Yang Allah puji, ya, dengan apa? Dengan penyakit. Bukan hanya penyakit, dan penyakitnya bagaimana? Sakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu sampai membuat Nabi Ayub dijauhi Pak manusia. Nggak ada orang mau dekat. Pernah Pak punya penyakit seperti ini? Kita mungkin sakit biasa. Ketika sakit, orang-orang malah pada nengok. Ya, bawa oleh-oleh, bawa hadiah. Bahkan sampai ada orang pengen dapat hadiah, pura-pura sakit. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya sampai membuat orang itu lari. Tidak ada yang mendekat kecuali apa? Hanya istrinya. Dalam riwayat apa? Hanya ada 2 keluarganya saja, 2 orang. Ya. Bukan hanya kesehatannya yang diambil oleh Allah, bukan hanya sakit, tapi ternyata harta bendanya pun juga habis. Apa harta bendanya saat itu? Binatang-binatang ternaknya habis. Sudah sakit, dijauhi manusia, plus apa Bu? Miskin banget. Keadaannya dengan Nabi Sulaiman beda tak? Beda sekali. Yang satu kaya raya, yang satu sugih. Apa kalau orang Jawa? Gedung. Iya. Apa-apa dicukupi, pengen kerajaan, datang di hadapannya kerajaan yang apa di sekitarnya banyak orang, punya pasukan banyak, dan dengan satunya yaitu Nabi Ayub sakit, tidak ada yang menemani kecuali hanya istri dan 2 orang. Kemudian hartanya juga habis. Ya, hidup miskin. Tapi perhatikan Ibu, dua-duanya Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub disebut oleh Allah ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Maka kita harus tahu sifatnya apa ini, kok bisa jadi ni'mal abdu. Ya. Sikapnya Bu, apa? Nabi Sulaiman kok bisa jadi ni'mal abdu? Karena Nabi Sulaiman adalah seorang yang kaya dan bersyukur.
Dan syukur Bapak Ibu, azani Allah wa iyyakum, para ulama menjelaskan tentang keutamaan syukur. Syukur adalah salah satu dari sifatnya Allah. Maka Bapak Ibu ada difirman, Innallaha Ghafur Syakur. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat ke-23. Allah berfirman, Innallaha Ghafurun Syakur. Sesungguhnya Allah itu Ghafur. Apa Ghafur? Ya, Maha pengampun. Syakurun, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang syakur. Ya, dari kata syakara yashkuru, artinya bersyukur. Tapi bagi Allah maksudnya apa? Syakur itu Allah itu memberi sesuatu yang banyak. Kita beri sedikit pada Allah, cuma sholat, Allah berikan yang banyak balasan. Itu syukur. Dan syukur adalah sifatnya para nabi. Para nabi itu diantara sifatnya adalah bersyukur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Ya, yaitu apa? Ketika Allah menyampaikan tentang anak cucu yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam. Ya, maka Allah berfirman, Innahu kana 'abdan syakur. Ya, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur, dan nabi-nabi yang lain, Pak. Dan intinya apa? Bahwasanya Nabi Sulaiman menjadi sebaik-baik hamba karena kaya. Dan kayanya apa? Diikuti, disertai dengan sifat yaitu syukur. Adik jangan pindah tempat. Mana adik tadi? Besok jangan pindah tempat ya. Dan di luar diam, jangan rame. Ya, ngantuk adik-adik. Dengarkan semua. Ini yang pertama, Nabi Sulaiman kaya tapi syukur. Maka pelajarannya apa? Kita bisa jadi hamba terbaik juga, Pak. Meskipun kita kaya. Jangan dikira kaya itu mesti sombong. Jangan dikira kaya itu mesti apa, Pak? Congkak. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang kaya, maka ini, Pak, contoh teladani Nabi siapa nih? Nabi Sulaiman. Kalau Bapak sedang apa sekarang posisinya kaya, ada Pak yang kaya Pak ini? Ada nggak aku nih? Ya, maka apa? Jadi orang yang syukur. Dan yang seperti ini Pak, hartanya, uangnya, insya Allah apa? Akan bermanfaat. Hartanya tidak akan membuat rugi Bapak Ibu. Ini yang pertama, yaitu Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa? Nabi yang kedua tadi miskin, sakit-sakitan, kemudian ditinggal oleh kaumnya, tapi juga jadi hamba, bahkan sebaik-baik hamba, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Apa ini kok bisa jadi sebaik-baik hamba? Karena Nabi Ayub itu miskin, serba kurang. Tetapi apa? Sabar. Ya. Miskin, sabar. Ya. Bahkan apa? Nabi Ayub alaihissalam ya tidak banyak mengeluh. Ya, Nabi Ayub alaihissalam hanya mengeluh ada satu, yaitu hanya kepada Allah. Mengeluh itu asalnya nggak boleh. Tapi kalau mengeluhnya kepada Allah saja, boleh nggak?
Boleh. Termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu sosok contoh teladan dari kesabaran juga. Nabi Yusuf alaihi salam, apa ujiannya? Nabi Yusuf itu dibuang saudara-saudaranya. Bayangkan Pak, jenengan punya saudara 9, saudaranya 10. Ternyata apa? Jenengan dibuang. Iya. Ini ujiannya Nabi Yusuf, Pak, dibuang. Ketika dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Ternyata diselamatkan. Setelah diselamatkan pun malah dijadikan apa Pak? Budak. Setelah jadi budak nanti di penjara juga. Iya. Setelah di penjara diuji dengan fitnah wanita. Digoda Pak, oleh istrinya raja pada saat itu. Maka ujiannya Nabi Yusuf alaihi salam ujian yang bertubi-tubi. Tapi perhatikan Pak, apa ucapan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ia berkata, ya innama ashku bathi wa huzni ilaih. Sesungguhnya aku itu hanya mengadu, hanya mengeluh, menyampaikan apa Pak? Perasaan hanya kepada Allah. Jadi hanya curhatnya, ngeluhnya, mengadunya hanya kepada Allah. Asalnya tidak boleh mengadu mengeluh. Tapi kalau kepada Allah boleh nggak Pak? Boleh. Silahkan nangis di hadapan Allah. Ini sifatnya Nabi Yusuf. Malam-malam bangun Bapak Ibu, kemudian ada masalah apapun, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ya anakku gagal. Ya Allah, usahaku bangkrut. Wahai ya Allah, aku belajar Al-Quran lulus ya Allah. Nangis silahkan apa-apa. Ya, dan Allah semakin kita meremeh kepada Allah, semakin nangis kepada Allah, Allah gimana Pak? Tambah senang atau gimana? Oh senang. Berarti apa? Hambaku ini betul-betul butuh kepadaku. Berarti hambaku ini betul-betul paham. Aku itu yang paling pintar, yang paling berilmu, paling kaya, makanya minta kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Iya, makanya kemarin sepekan yang lalu kalau tidak salah, ya, ada yang datang ke pesantren, Ustaz mau curhat. Apa curhatnya Pak? Ustaz, beberapa hari ini kok saya punya niatan. Apa Pak niat? Saya pengen bunuh diri. Pengen bunuh diri. Loh, ada masalah apa Pak? Iya. Uspoy pengen bunuh diri. Bangun tidur rasanya itu di hati apa? Sudah enak rasanya. Kepalanya judek. Guru pengen mikir satu bunuh. Ada masalah. Setelah dikorek ternyata baru sedang banyak masalah. Ya urusan keluarga, ya urusan bisnis, ya urusan kerja, urusan dengan teman dan lain sebagainya. Sampai bingungnya ini gimana masalah orang menampung. Sama nggak Pak dengan kita? Kok bodoh? Ya, maka bagaimana? Maka urusan pengen bunuh diri. Kenapa? Bayangannya kalau sudah bunuh diri, wes urusan rampung. Padahal kalau orang bunuh diri, rampung belum? Belum. Ancamannya berat orang bunuh diri. Maka saya sampaikan Pak, jangan bunuh diri nanti masalahnya lebih berat. Kenapa? Orang yang bunuh diri itu akan diazab oleh Allah di neraka jahanam. Makanya Nabi bersabda, "Man qatala nafsahu", barang siapa yang membunuh dirinya sendiri,
maka ia di neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Rugi Pak jangan. Dikiranya apa? Rampung urusan, ternyata masalahnya tambah besar. Kemudian yang kedua, apa? Orang yang bunuh diri, dia akan diadab oleh Allah dengan adab yang apa Pak? Sama caranya dengan cara dia bunuh diri. Bunuh dirinya gantung, berarti nanti di akhirat dihukum juga dengan cara gantung. Bunuh dirinya dengan cara tusuk-tusuk diri, nanti di akhirat juga diadab dengan cara seperti itu. Aduh, ya terus pripun Ustaz solusinya? Saya butuh solusi karena pengen bunuh diri, karena masalah orang-orang dan lain sebagainya. Akhirnya kami nasihatkan, Pak, jangan nanti malam bangun, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat, kemudian curhat kepada Allah. Terus masalah jenengan apa? Kau sampaikan semuanya, nangis-nangis di hadapan Allah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita sudah sampai bisa ngobrol curhat kepada Allah, masalah disampaikan sampai nangis, artinya tenang nggak? Tenang. Apalagi tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, malam-malam bangun sendiri sampai nangis, ya, maka artinya akan keluar. Dan orang yang seperti ini apa Bu? Rasulullah menyebutkan apa? Ini termasuk orang yang nanti dapat naungan dari Allah. Makanya Allah menyebut, Rasulullah bersabda, sab'atun, ada 7 orang yang ia akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah. Ya, poin terakhir apa? Warajulun dzakarallaha khaliyan, orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sepi. Fafadat aina, sampai kedua matanya nangis. Makanya kalau Bapak Ibu malam-malam kok bisa bangun, ada masalah apa, diserahkan kepada Allah sampai nangis, artinya akan tenang, kemudian apa? Akan dapat naungan. Ya, maka yang seperti ini lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya masalah nggak tahu? Wajah-wajah punya masalah semua. Ya. Maka bagaimana? Masalah itu kecil, Pak. Dan ini harus kita imani loh, Pak. Maka kalau Bapak Ibu nanti belajar, Pak, nah ini penting harus dipelajari tentang apa, Pak? Keutamaan dan keagungan sholat. Kami setiap hari Jumat terakhir, Pak, sering isi tentang bab sholat ini. Sholat itu dikupas satu-satu, bahkan dari ucapan Allahu Akbar. Apa Pak artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau ini dipahami Pak, Allahu Akbar tidak hanya sekedar mengucapku. Ya. Kalau betul-betul diresapi, dimaknai kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apa kata para ulama? Berarti selain Allah kecil. Punya utang berapa? 100 juta. Itu ada masalah dengan tetangga, kita dizalimi, harta kita diambil, itu masalah kecil. Kita paham enggak Pak ini? Ya, kita bilang Allahu Akbar terus, tapi baru ada masalah sebentar kita sedih. Ini berarti tidak memahami apa Allahu Akbar itu Pak konsekuensinya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan apapun sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, curhatnya Nabi Yusuf, termasuk curhatnya Nabi Ayub alaihi salam. Sakit parah Pak, tidak pernah mengeluh Pak. Disampaikannya hanya kepada Allah saja. Beda dengan orang sekarang Bapak Ibu, mengeluhnya di mana Pak? Di sosmed. Ya.
Tidak punya uang, ditulis di media sosial, di WA, di Facebook. Punya masalah dengan tetangga, ditulis di Facebook, di WA. Kadang nulis status orang kena, sing paham dirinya sendiri. Apa? Orang kok sombong sekali. Sombong Pak, sing sombong. Yang paham siapa Bu? Ya tulis. Ini curhat di media sosial. Ya. Mungkin habis kajian ini ada yang nulis pengajian kalau ustadznya nyindir-nyindir. Nah, ini curhat di media sosial begini. Seorang mukmin tidak boleh seperti itu. Kalau sakit hati, kalau sakit badannya, kalau ada masalah, curhatnya kepada Allah. Dan Allah kalau mau menyelesaikan sekejap, bisa nggak Pak? Bisa. Masalah kita itu kecil. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, menciptakan seluruh makhluk saja, tinggal pun, apalagi cuma beresi urusan kita. Ya urusan dunia semuanya bagi Allah itu kecil, apalagi cuma satu orang. Ya itu mudah. Nah, maka ini Pak, dilatih sekarang. Jangan sitik-sitik curhat di media sosial. Kenapa? Kita mau curhat-curhat yang baik, orang pada iri. Kita curhatnya curhat yang jelek, kita sakit banyak masalah, orang-orang malah syukur deh, syukur. Maka apa jangan curhat di media sosial? Apalagi urusan keluarga, urusan pribadi. Ya, cukup keluarga yang tahu. Kalau butuh solusi apa? Sampaikan kepada Allah curhat. Lah ini Pak. Maka Nabi Ayub alaihi salam menjadi ni'mal abdu, sebaik-baik karena miskin dan disertai dengan sabar. Kalau Nabi Sulaiman kaya, syukur. Kalau Nabi Ayub ya apa Pak? Miskin, sakit, serba susah, tapi sabar. Nah, pilih mana Pak? Kalau kita suruh pilih kaya terus syukur. Para ulama berselisih pendapat loh Pak. Para ulama itu berselisih pendapat mana kok sebetulnya yang paling utama, kaya syukur atau miskin sabar. Ini lebih baik yang mana? Dan perselisihannya panjang. Ya. Tidak ada yang mau kalah. Ya. Ada yang menyebutkan apa? Yang sabar, yang miskin sabar, ini yang utama. Kenapa utama? Karena kalau miskin dan sabar, nanti insya Allah masuk surganya lebih cepat daripada orang yang kaya. Kenapa orang kaya itu terlambat masuk surga? Bahkan dalam riwayat disebutkan antara si miskin dan si kaya jarak masuk surga itu jaraknya 40 tahun. Nah, kalau orang miskin bagaimana? Hisabnya gampang. Mau dihisab apa? Rumahmu, mobilmu Pajero itu dari mana? Tidak punya Pajero. Nah, dihisab rumahnya cuma kontrak. Ya, gelarnya tidak punya gelar. Maka hisabnya gampang, hartanya sedikit. Ya, maka masuk surga lebih cepat. Adapun orang-orang kaya tertunda masuk surganya karena hisabnya kelemahan Pak. Rumahnya, istrinya, ya perabotannya, hartanya, ATM-nya, dan urusan harta Pak. Pertanyaannya dua, dapat dari mana? Pertanyaan pertama, min aina kasabah wa fima anfaq. Pertanggungjawaban harta itu ada dua. Dari mana dapatnya? Dari halal atau yang haram? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqah, untuk apa digunakan? Berarti semakin kaya, semakin lama.
Maka ada yang menyebutkan apa? Oh, berarti orang miskin sabar lebih utama. Pilih ini Pak, ya? Nah, pilih sabar Bu. Wah, enggak usah, tetap kaya. Kalau jadi orang kaya, maka disyukuri. Maka inilah nikmal abadu, sebaik-baik hamba. Orang kaya bisa jadi sebaik-baik hamba, orang miskin juga bisa jadi sebaik-baik hamba. Maka dimainkan syukur dan sabar. Kalau pas apa kita kok diuji dengan kekayaan, maka banyak-banyak syukur. Kalau diuji dengan apa kekurangan, maka banyak-banyak sabar. Kalau saya jagain sabar terus. Ya, insya Allah Bapak Ibu hidup itu apa? Berputar terus. Ada malam, ada siang, tidak ada yang abadi. Ada musim panas, ada musim dingin. Ada susah, ada senang. Ya, ada orang nangis, ada orang ketawa. Tidak ada yang abadi. Sekarang sufi bisa jadi suatu saat diuji, kurang. Sekarang yang kurang-kurang apa miskin, suatu saat mungkin Allah akan ganti. Allah akan jadikan orang yang berkecukupan. Ya, maka bagaimana? Sabar kalau sedang susah. Kemudian apa? Bersyukur ketika sedang ya. Baik. Perselisihan mana yang utama? Kaya, syukur, miskin dan sabar. Ini kemudian dijawab. Mana yang lebih utama? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya mana yang lebih baik, maka beliau mengatakan yang lebih baik adalah yang paling apa dari? Yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Maka bisa jadi si kaya syukur ini lebih utama kalau dia lebih bertakwa. Atau bisa jadi apa? Bisa orang yang miskin dan sabar dia juga lebih utama kalau dia bertakwa. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang syukur, pembahasan tentang sabar ini banyak sekali, panjang. Saya sudah menyiapkan materi panjang sekali Pak. Ya, para ulama menjelaskan tentang syukur panjang sekali. Syukur itu bagaimana caranya, kemudian apa? Syukur itu ada rukun-rukunnya. Seperti rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Syukur juga ada rukunnya Pak. Kemudian syukur ini akan memberikan buah. Orang yang bisa bersyukur itu ada buahnya apa saja. Kemudian sebab-sebab biar orang itu bisa syukur. Gimana Pak caranya orang agar bisa syukur? Ini saya sebagai penutup Pak. Ya, agar apa? Agar kita jadi orang yang syukur. Lu pusat bahasnya syukur. Berarti apa? Kaya insya Allah. Biar kita jadi orang yang bersyukur apa? Yang pertama, pandai-pandai berterima kasih Pak kepada orang lain. Orang yang pintar berterima kasih ini gampang bersyukur Pak. Dikasih seseorang hadiah, mengucapkan terima kasih. Nah, ini dilatih, apalagi dari anak-anak. Ya, dikasih sesuatu, ayo bilang apa deh? Terima kasih. Ini melatih bersyukur, termasuk berterima kasih kepada Allah. Ayo bilang apa? Alhamdulillah. Biasa. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk menumbuhkan rasa syukur yaitu dengan merenungkan nikmat-nikmat Allah. Jadi
banyak memikirkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah malam hari ini bisa tolakul ilmi. Alhamdulillah malam ini ngaji pun masya Allah ada teh hangat, apalagi itu ada tahu, ada apalagi Pak itu, apa itu namanya. Maka apa? Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak merenungi nikmat. Alhamdulillah apa bisa naik motor, tetanggaku apa cuma naik sepeda. Alhamdulillah apa bisa naik sepeda, tetanggaku kemana-mana bisa naik kaki. Dengan merenungi nikmat Bapak Ibu apa ini bisa menumbuhkan syukur. Termasuk cara menumbuhkan syukur adalah apa? Dengan qanaah. Qanaah itu menerima apapun yang Allah berikan, maka akan menumbuhkan rasa syukur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, ajaban di amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Jika ia tertimpa kebaikan, dia bersyukur. Nah ini Pak, baik. Dan jika ia tertimpa dengan apa? Dharra, tertimpa dengan keburukan, kesempitan, kekurangan, dia sabar, dia bersabar. Dan ini juga baik. Nah, maka Bapak Ibu apa? Biar jadi seperti Nabi Sulaiman, banyak-banyak syukur. Biar jadi juga seperti Nabi Ayub, harus banyak-banyak sabarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan di malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, maka dipraktekkan Pak, sabar syukur, sabar syukur. Dan inilah karakteristik sifat dari hamba terbaik. Kalau kita ingin jadi terbaik juga, dua ini harus ada, sabar, syukur. Ya, baik, ini Bapak Ibu sedikit dari kami. Mohon maaf tidak sampai 1 jam. Ya, masih beberapa menit. Ya, ya. Tadi rencana saya itu malah pengen 1/2 jam. Tapi kelemahan saya, kalau menerangkan nggak bisa, nggak bisa singkat saya itu. Ya, tadi saya juga sudah dari sanggar saya tadi, tapi saya cuma 1/2 jam. Tadinya malah 1 jam. Ya, maka alhamdulillah ya sudah mau 1/2 jam. Ya, ini dari kami. Ya, mohon maaf tidak sampai 1 jam, karena setelah ini saya masih ada agenda, masih ada 1 agenda. Ya, maka mohon maaf kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Baik, maka ini dengan pelajaran malam hari ini. Surat apa adik-adik? Ayat berapa? 30 dan ayat 44. Ayat 30-nya tadi Nabi Sulaiman. Ayat 44 Nabi Ayub. Nabi Sulaiman orang kaya dan syukur. Kemudian Nabi Daud orang yang miskin dan sabar. Alhamdulillah dari antum, terima kasih. Yang di luar itu antum tidur apa Pak? Nah, kalau kajian hati-hati atau anak-anak disertakan. Ya biar apa? Biar belajar adab duduk, biar mendengarkan, biar jadi kebiasaan nanti ketika dewasa ya tahu bagaimana duduk di majelis ilmu. Ya Allah a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.